Ya, baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Al-hadis maknanya wallahu a'lam bimuradi. Puji beserta syukur marilah kita sama-sama panjatkan hadirat Allah Rabbul Ghafur, yang mana alhamdulillah atas izinnya kita semua dapat berkumpul bersama-sama dalam kesempatan yang berbahagia ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga kita semuanya termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, dan juga seluruh jamaah, seluruh pengurus, baik yang hadir ataupun tidak, yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Dan tidak lupa pula rekan saya Ustaz Denny yang saya hormati, dan alhamdulillah beliau dengan senang hati mau menemani saya untuk bisa bersilaturahmi dalam kesempatan kali ini. Bapak-bapak hadirin sekalian, dalam kesempatan kali ini mungkin yang akan kita bahas adalah tentang fikih kurban, baik itu tentang hewannya, baik tentang hukum kurbannya, dan juga tentang proses sembelihannya. Mungkin supaya tidak berlama-lama muqaddimah, kita langsung saja. Yang pertama, definisi kurban, pengertian kurban. Apa sih kurban itu? Naon atau kurban teh? Nah, di sini yang dimaksud dengan kurban adalah jenis hewan tertentu yang disembelih mulai hari nahar, yaitu tanggal 10 Zulhijjah sampai akhir hari tasyrik
tanggal 13 Zulhijjah, dan terakhirnya lebih tepatnya sebelum maghrib tanggal 13 Zulhijjah, dengan tujuan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kurban itu sendiri kalau dari segi bahasa diambil dari kalimat qoroba atau qoriba yang qorobu kurbanan, yang mana artinya tadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini menurut mazhab Syafi'i, hukum kurban itu adalah sunnah. Jadi awalnya hukum kurban itu adalah sunnah. Nah, kecuali menurut Imam Abu Hanifah, kurban itu hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Kenapa disebut kurban itu hukumnya wajib menurut Imam Abu Hanifah? Karena berdasar salah satunya dari hadis yang tadi, man kana lahu sa'dun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kecukupan, berkecukupan dalam urusan harta, yang disebut cukup itu mempunyai kelebihan dari kebutuhannya selama dari mulai tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan hari tasyrik. Falam yudhi, lalu dia tidak kurban, fala yuqarribanna musallana, maka janganlah sesekali mendekati tempat sholatku, kata Nabi. Nah, luar biasa Pak peringatan dari Nabi. Orang yang mampu tapi tidak kurban gitu, dan tak mau berapapun, maka fala yuqarribanna atau fala yaqrabanna musallana, janganlah sesekali kalian mendekati tempat salatku, kata Nabi, yakni Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Diusirlah cek kasar teman orang cek Rasul tentang ada tempat salat kami lah. Ari punggung mampu, harta ayah tapi henteu kurban gitu. Bahkan dalam hadis yang lain Pak dikatakan begini, fal yaqut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Jadi man kana lahu sa'atun falam yudhi fal yaqut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Barang siapa yang mempunyai berkecukupan, kelebihan dari hartanya, kita kurban, faliyakun insya Yahudiyan wa insya Nasraniyan. Maka apabila dia meninggal, tinggal pilih mau jadi apa, meninggalnya mau jadi Yahudi apa jadi Nasrani, tinggal pilih aja dua-duanya. Yang mana itu bukan pilihan kan buat kita, tentu saja. Nah, itu menunjukkan betapa pentingnya kurban itu bagi yang mampu. Sehingga Imam Abu Hanifah menyimpulkan bahwa kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi'i, hukumnya adalah sunnah. Nah, di situ dijelaskan sunnah bagi yang tidak memiliki keluarga. Jomblo kene kira-kira begitu. Sorangan. Nah, bagi yang sudah berkeluarga itu sunnah kifayah bagi setiap anggota keluarga yang mampu. Nah, di sini dijelaskan sunnah kifayah adalah kesunahan yang sifatnya kolektif. Artinya jika salah satu anggota keluarga sudah ada yang melakukannya, maka sudah dapat menggugurkan hukum makruh bagi yang lainnya. Atau dalam pengertiannya begini, yang disebut sunat kifayah itu adalah idza fa'ala al-ba'du saqatal haraju 'anil baqi. Di mana-mana dikerjakan oleh salah seorang, maka gugurlah dari yang lainnya. Dalam di sini kalau memang ini sunnah kifayah berarti gugurlah kemakruhannya. Kalau dalam makna wajib kifayah maka gugurlah dosanya dari yang lainnya. Begitu. Nah, itu diantaranya pengertian kurban. Dilanjut. Nah, sekarang syarat berkurban. Nah, Pak, di situ bisa dilihat
Syarat berkurban menurut syariat memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi sebagai berikut. Satu, hewan yang dijadikan kurban tergolong jenis an'am, binatang ternak. Bisi ke kurban ayeuna ku misalkan ayam, kunong misalkan. Walaupun memang ada yang berpendapat sebagian, tapi itu tidak harus difatwakan gitu. Bisa jadi alasan gitu. Karena emang abai ada ngomongkan ku hayam kalau mencinta hayam, nah kumaha hukumna aja tidak boleh gitu. Nah seperti itu. Jadi yang bisa dijadikan hewan kurban, yang tergolong hewan kurban itu dari jenis an'am, binatang ternak. Yang di sini lebih jelas lagi disebutkan bahwa 1 unta, 2 sapi, 3 kerbau dan kambing. Nah, selanjutnya nih yang kadang masih orang tuh tidak semua tahu jenis kurban atau jenis kelamin yang dikurbankan itu apakah harus selalu yang jantan? Nah, di sini dijelaskan bahwa boleh berkurban dengan hewan jantan ataupun betina. Boleh, Pak. Sapi nu jalur teh mahal hargana teh. Sementara ieu pada KM kurban teh kan 1,5 juta ewan misalkan patungan teh. Sementara harga sapi anu jalur mah 22 juta 2 hiji. Aduh kumaha carana ya. Aya sapi nu di bawah standar hargana tapi sapi kan. Boleh. Daripada berkurban sama sekali. Kalau berbicara boleh. Jadi ketika berbicara boleh gak kurban dengan binatang dengan hewan kurban yang betina? Sapi bikang, domba bikang, kambing bikang, kerbau bikang. Boleh gak? Tentu saja boleh. Dan itu bisa jadi solusi, Pak. Kajian tanam contoh diambil waktu kamari pas awal-awal corona. Kan jalmi gantung karoyang misalnya sini para rungkan Allah bingung dah baru-baru kena enak ke kurban udut gitu tidak dari rokok samsu rokok sampurnami jadi bako kita Allah tapi satu sisi yang kurban nah kuatnya ditawarkan sudah kalau memang tersanggup untuk tahun ayeuna beli hewan kurban anu jalu sudah kurang nyari domba anu bikang hargana di bawah dari itu. Lamun domba jalur mah minimal 3 juta, domba bikang mah 1,5 juta, 2 juta sudah dapat gede deui. Ayeuna 3 juta, domba 3 juta apa? Anakna. Nah, daripada domba jalur harga 3 juta jika kalian segede kelenci mending keneh domba betina tapi anu gede. Seperti itu. Jadi diperbolehkan Pak kurban dengan yang hewannya itu betina. Hewan kurban itu bikang. Boleh. Nah, namun lebih utama berkurban dengan hewan jantan karena dagingnya lebih enak. Itu salah satunya alasannya. Nah, jadi ketika berbicara boleh dan tidaknya, jawabannya boleh. Kalau pertanyaannya utama atau tidak, tentu saja kurang utama. Dan yang utama untuk hewan kurban itu adalah jenis dari hewan jantan. Nah, ini berdasar referensinya dalam kitab Al-Khatib Asy-Syarbini, Al-Iqna, Amis Bujairimi, Al-Khatib dalam kitab Al-Ilmiyah. Itu diantara referensi-referensi. Jadi saya tidak mau sembarangan menyampaikan tanpa ada referensi. Maka di sini saya salah satunya saya bawa kitabnya. Bisi pajar bohong bapak gitu. Nah, ya kitabnya salah satunya yang saya bawa. Kurang cuma bawa 2 kayak jadi berat Pak. Ada kitab nama ayah, ada yang mantuannya kan ayah karumah kitab nama ayah. Kayak dina berat, kadona sih dibawa ku abdi mau dibaca ieu ku bawa-bawa. Gitu. Dibawa tapi teu dibaca naon enggak capek-capek. Bisa terpercaya silahkan mau dibuka boleh kitabnya ini, Pak. Bingung cara baca naon ge, geus percaya mah itu meh tereh gitu.
Ini jelas lah salah satu buktinya kok ada referensinya dicatat. Karena kita kan kalau asal berbicara, ketika nanti orang bertanya referensinya di mana, insya Allah saya bertanggung jawab dari mana kitabnya. Gitu. Bersumber dari kitab-kitab para ulama. Ini kitab-kitab klasik karangan para ulama-ulama. Nah itu jadi satu tadi yang syarat berkurban itu hewan yang dijadikan kurban itu jenis binatang ternak. Yang kedua untuk jenis domba. Nah ini Pak, nanti panitia harus paham ini. Untuk jenis domba harus sudah tanggal giginya, sudah poel, tos punglak buntu nanti. Kangge dijadikan hewan kurban. Di sini kalau jenis domba, salah satunya adalah ciri nanti kudu tos poel buntuna, tos coplok gigi nanti. Di sini bisa dengan untuk mengidentifikasi hewan kurban itu sudah sah dipakai kurban atau tidak. Satu bisa dengan usia, Pak. Kedua bisa dengan melihat giginya. Untuk usia kan kita tidak ternak dari awal, bukan petaninya. Di petani gede teu aya akte kelahiranana, kamu jam di bandar gitu. Kan bingung kok. Dan jarang ke petani langsung kita beli hewan kurban, pasti kita menujunya belinya di bandar. Nah, masalahnya di bandar eta teu aya akte kelahiranana. Oh, iya tanggal 1 lahirna, tahun 1 kan gampang. Oh, ini udah 1 tahun beres selesai. Teu kudu ningalihan huntuna. Nu jadi masalah teu gaduh akte kan. Can aya duk capilna tetap jadi kumaha atuh gampangna lihat giginya. Ketentuannya hewan dalam hal ini jenis domba harus sudah tanggal giginya, sudah poel giginya, atau cek urang sudah atau punglak buntu nanti. Nah, gitu. Lamun enak ku hitungan tahun, utamanya domba boleh dipakai kurban apabila usianya sudah memasuki 1 tahun masuk ke 2 tahunnya. Eta pun ke usia umur. Nah, dengan alasan umur tadi teu jelas teu apal, kecuali memang benar urang beli ka petani, si petani na eta benerna. Nah, dari awal dia tahu, Pak, ini saya yang urus. Nu marajian ge abdi, Pak, ieu teh domba teh. Ya domba teh umurna geus 1 tahun ka 2 tahunna. Nah, boleh. Mau sudah poel atau tidak cukup gitu. Keterangan dari si petani itu, dari si peternak. Teu kudu disumpah, Pak. Teu kudu nanya saksi, teu kudu. Beda jeung manusia gitu. Kan manusia mah kudu gitu. Ketika ditanya kan diragukan tentang kelahirannya, harus ada saksi. Ka pengadilan Pak. Hakim diputuskan nanti. Ayo kita cukup cek petani. Udah Pak, ini sudah masuk 2 tahun Pak, sudah selesai. Nah, atau belum genap 1 tahun, tapi sudah poel giginya, tapi sudah punglak giginya, itu sudah cukup. Jadi tidak pasti 1 tahun untuk domba, asal dengan catatan giginya tos aya tanggal itu sudah sah dipakai kurban. Genap bulan nama tapi campung lah buntuna desa. Kalau melihat aturan di sini. Nah, itu untuk hewan jenis domba. Selanjutnya untuk jenis sapi dan kambing kaca atau kambing Jawa itu harus sudah mencapai umur 2 tahun. Yang di sini kalau dalam kitab lebih detail lagi, 2 tahun di situ adalah 2 tahun masuk ke 3 tahunnya. Namun etaku umur. Cuman permasalahan lagi-lagi tadi, eta kita terapal, urang bener itu 2 tahun sapi teh. Maka solusinya lihat giginya. Kalau sudah poel tanggal 2 tanggal sudah punglak giginya 2, itu sudah menunjukkan bahwa dia sudah sah dipakai untuk kurban. Maka panitia tong asal-asalan dengan kurban teh. Wah, sapi ya halus lintuh ya. Teu cukup lintuh, tingali sudah memenuhi syarat apa belum? Nah, maka harus paham itu, Pak. Panitia
dia itu statusnya sebagai wakil dari mudhohi. Dan apabila ada kesalahan panitia itu, baik kesalahan dalam pembelian hewannya atau apapun, maka dia bertanggung jawab harus menggantinya. Kumaha ieu geus dipencit sakitu itu wajib disedekahkan dagingnya, panitia tetap berkewajiban harus menggantinya. Kumaha ieu 27 juta maka harus sembarangan jadi menentukan hewan kurban teh harus ada yang tahu kriteria hewan itu. Namun masalahnya kabandar ketika kita tanya, Pak ini sudah cukup belum sapi ini untuk kurban? Pasti semuanya dijawab sudah cukup. Moal aya centuk bandar teh, ini yang sudah cukup kurban Pak, yang ini mah belum. Ini Pak yang sudah, ini yang belum moal Pak. Abdi dia lagi sekali 2 kali ngurus tukaran itu. Gitu. Geus tahunan lamun nyebutkeun ieu can cukup moal payu kan. Kan bandar mah dagang sapi gitu. Maka kita yang harus selektif di situ, harus paham gitu. Itu yang kedua. Sementara untuk jenis unta disarankan mencapai usia 5 tahun. Nah jadi lamun umur kieu disimpulkeun apa? Lamun domba 1 tahun masuk ke 2 tahunnya, lamun kambing Jawa atau sapi atau kerbau 2 tahun masuk ke 3 tahunnya. Kalau unta 5 tahun masuk ke 6-nya. Itu lamun umur. Lamun teu tingali gigina tos punglak teu acan. Tah da beda bangke masalah mah apal bagi. Jadi gigi susu sareng gigi pengganti, lamun ketika gigi itu sudah tanggal lalu tumbuh gigi yang baru, beda Pak susuna teh. Kan lamun masih gigi nu awal mah rapih Pak, rapih di awal di dia kan posisinya teh gitu kan. Gitu kan. Nah dari sini teh nyusul gitu, dari sini pendek, tinggi, pendek lagi, nyusul. Kalau sudah tanggal Pak di sini 2 tinggi, gede, beda gitu. Nah itu rahasianya. Ulah dibeja-beja ke batu rahasia. Nah, itu Pak. Yang ketiga. Nah, ini lagi permasalahan ini juga memang ngeri-ngeri sedang nih kalau dibahas gitu kan. Tapi ini masih sering dibahas untuk yang nomor 3. Yang jarang itu nomor 2. Yang jarang orang tahu kriteria yang sah dipakai kurban hewan itu seperti apa. Selain tadi jenis hewan itu sapi, domba, kambing, kerbau, unta. Nah, tidak semua sapi boleh dijadikan kurban. Gitu. Tapi yang sudah sesuai, yang sudah mencukupi umurnya atau yang sudah tanggal giginya. Nomor 3, 1 ekor kambing hanya boleh dijadikan kurban untuk 1 orang mudhohi atau pihak yang berkurban. Sedangkan 1 ekor unta, sapi dan kerbau mencukupi untuk 7 orang yang berkurban. Nah, ini kan banyak pendapat di sini Pak. Bagaimana kita? Nah, ketika mengikuti pendapat Imam Syafi'i atau pendapat Madzhabul Arba'ah, imam-imam yang 4, di situ dijelaskan bahwa 1 ekor kambing hanya boleh dijadikan untuk 1 orang mudhohi. Lalu bagaimana dengan hadis Rasul yang mana di situ Rasul dikisahkan bahwa Rasul setelah selesai kurban, lalu Rasul berdoa, ya Allah, ini adalah kurbanku, kurbannya Muhammad dan keluarganya Muhammad dan umat-umatku yang tidak berkurban. Mungkin sudah pernah mendengar ya penjelasan itu. Nah, bagaimana hubungannya dengan ini? Kan di situ seolah-olah terjadi kontradiktif antara hadis yang tadi dengan aturan yang ini. Apakah ini tidak ada hadisnya? Ada apa? Gitu. Di dalam kitab Bulughul Maram, katingali bahan.
Ini salah satunya. Jadi kumaha nyambung kenana supaya nyambung antara hadis tadi. Masa iya sih Rasul teh satu hadis dengan hadis yang lain itu kok berbentrok gitu, kok tidak konsisten begitu Rasul gitu kan? Nah, di situ dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud dalam hadis Rasul yang tadi yang dimuat dalam doanya Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pahala kurbannya. Paham? Yang dimaksud di situ adalah pahala kurbannya. Kalau kurbannya maka tentunya satu ekor kambing hanya untuk satu orang. Tapi pahalanya misalkan bapak kurban ya, kambing itu hanya untuk bapak, bukan sekeluarga. Lalu sekeluarga berarti kan sini itu modal tadi. Ayah untung ladang efek gitu. Ari pahala aya pabagyan sararea hal-hal yang disebutkan kurban sararea anu domana kan hiji bayar kebayangan korban domba hiji ditumpahkan ke 7 urang. Bisa keluarga. Heureuh ya enggak segitu juga gitu maksudnya. Jadi anu untuk sekeluarga itu di mana itu sekeluarga adalah pahalanya. Cek bapak kurban domba hiji ya Allah pahala kurban ieu kangge abdi, keluarga abdi, orang tua abdi tos ngantur, sahabat-sahabat abdi boleh. Pahalanya bapak hadiahkan boleh. Tapi kurbannya untuk bapak seorang. Atau misalkan tahun lalu bapak, besok misalkan istrinya, besoknya lagi anaknya. Nah, tapi bagaimana? Itu kan ada juga pendapat ulama yang seperti itu. Iya, boleh, tenang saja, tak apa-apa. Ulah ribut. Ya menunggu kurban, jangan kurban ribut. Nunggu ribut kan menuntut kurban dari mampu gitu kan. Tapi gimana gitu kan? Kan ada ayat cara yang membolehkan pendapat ulama. Boleh silahkan ikuti saja. Nah, hanya status susunan keabdolannya, keabdolihannya itu seperti ini, Pak. Paling utama itu sapi 1 ekor 1 orang. Oh luar biasa. Di jam-jam seorang pada KM sapi hiji bisa musorakan. Wah mantap. Amin. Amin. Udah nyonton kepada KM. Nah, 1 unta dari keutamaan nih. Unta 1 untuk 1 orang. Sapi 1 untuk 1 orang. Sapi sama kerbau sama seterusnya. Domba 1 untuk 1 orang. Kambing 1 untuk 1 orang. Itu yang paling utama. Keduanya 1 ekor unta untuk 7 orang. 1 ekor sapi untuk 7 orang. 1 ekor kerbau untuk 7 orang. 1 ekor sapi atau 1 ekor domba untuk sekeluarga. Itu yang terakhir, Pak. Ada ulama yang mengklasifikasi seperti itu. Sekalipun kalau di dalam mazhab Syafi'iyah, dalam mazhab Imam Syafi'i itu tidak sah Pak hukumnya. Tapi di pendapat ulama-ulama yang lain ada yang menjelaskan bahwa itu boleh, tapi statusnya itu paling bawah Pak, paling bontot status nanti. Tadi kayak untung ladang enteng kayak gitu. Nah, kita bagaimana menyikapinya? Gak usah ribut, santai saja. Bapak mau, saya mau 1 ekor kambing untuk 1 orang, itu lebih utama. 1 ekor kambing untuk sekeluarga, maka dan berpotong gitu. Tapi dengan catatan mazhab Syafi'i itu hukumnya tidak sah. Dan 1 ekor domba, 1 ekor kambing hanya untuk 1 orang. Urusan pahalanya boleh untuk sekeluarga, boleh. Karena tadi kan hukumnya kurban itu, kembali lagi tadi hukum kurban itu adalah sunnah kifayah bagi orang yang sudah berkeluarga, sunnah ain bagi orang yang masih sendiri. Kalaulah itu dimaknakan bahwa 1 ekor kambing itu cukup mewakili untuk sekeluarga, cukup untuk 1 keluarga, tidak akan ada yang disebut istilah sunnah kifayah.
Itu kalau dari mazhab Syafi'i ini, sekali lagi saya tekankan ini mazhab Syafi'i. Kenapa saya bacakan, saya sampaikan ini mazhab Syafi'i? Karena saya sendiri berusaha untuk mengikuti sesuai dengan guru-guru saya, bahwa memang yang kita jalankan adalah mazhab Imam Syafi'i, dan mayoritas di Indonesia pada khususnya juga Imam Syafi'i. Tapi tidak menafikan yang lain. Monggo silahkan, yang penting ada saja. Nu paling penting nanti tong ribut gara-gara apa saya akan hiji cukup pusat keluarga, nu ieu mah kudu sorangan, akhirnya terjadi kurban eta bersama. Salajengna hewan kurban tidak mengalami cacat yang dapat mengurangi kuantitas daging atau anggota tubuh lain yang bisa dikonsumsi. Jadi pastikan hewan anu dibade dijadikan hewan kurban teh kudu sehat, Pak. Kudu normal. Ulah pincang, ulah buta, gitu kan. Ulah penyakitan dia kamari PMK geuningan. Mata ribut panitia teh. Jadi panitia teh cemas kalau begitu datang sapi teh kumaha mun pae sapi gitu. Alah, ditambah datang sapi ngamuk deui nya. Sapi ngamuk untung di talianan dengan tangkal. Nah itu Pak. Terus hewan yang tidak mencukupi itu terlalu kurus joget desah Pak. Dengan domba, dengan sapi tinggal kulit jeung tulang pungkul aturan araheuna. Sapi nama gemuk Pak, domba nama gemuk tapi terpotong telinganya dari sana sakit-sakit. Pincang kakinya, pincang nama bisa di aslina, muncul kurang surang peti kudrata jeung teh. Ibarat beberapa akhirnya kita pincang atau pincang dadakan. Seperti mana proses pas nurunkeun sapi, da sapi na ngaclok teh ya. Gubrak teh potong kakina. Kumaha mun kitu sah sudah dipake kurban teh sah. Kata-katanya tidak. Kumaha anu bawa teh panitia eta mah lain bandar, bukan temuan panitia dewa. Maka tong daek teh hati-hati. Di situ resikonya besar, Pak. Lamun jeung bandar pokoknya kita mah beli nyampe di sini. Lamun kita beli di situ lalu bawanya kita karena kami ya mau ongkosna murah. Iya, tapi resikonya gede sangat karena di jalan ketempuhan. Gantian ada apa? 20 juta paling tinggi. Anu tadi nama trek hubungan kurban trek nyate berbarang nyate biar. Allah, dari mana kita harus hati-hati. Harus yang ahlinya, tidak semuanya bisa menurunkan sapi atau tina mobil, karena tidak semua bisa, hanya orang-orang ahli yang bisa. Dan dikhawatirkan kalau kita, ya tadi bisa ada kecelakaan di situ, ada terjadi. Kan orang bukan kepuhanan. Mantap ngendingkeun bandar terus tong nyabakan sapi turun angkatkeun orang mencicing. Ketika ayah terjadi tragedi di situ, tinggal kita minta gantian. Dan itu kejadian Pak di salah satu komplek di dekat kami. Kejadian pas dibawa dituntun dari kandang mau ditaikin ke mobil, ya terjadi itu si sapinya terprosok Pak. Dan akhirnya patah dari pangkal pahanya sini. Gitu. Alhamdulillahnya bandarnya dia siap untuk mengganti dengan sapi yang baru. Bagus Pak Soleh bandar lamun pas nyerang bandar untuk para rubuh. Maka dilihatnya dari awal Pak betul-betul di situ. Hati-hati ini Pak. Kita itu harus dilihat hitam dan putih. Kalau perlu pokoknya kita mah beli sapi harga sekian juta itu sudah nyampe di lokasi termasuk turun ke dana. Bisa mau turun ke bawah. Maka sih jelas orang teh akan saya beli sapi ini dengan harga 23 juta, di-plus, diantarkan dan diturunkan. Bisa dah diantarkan mungkul, turunkan mungkul. Silakan. Selanjutnya terpotong telinganya itu Pak tidak sah dipakai kurban. Apalagi yang terpotong itu kakinya. Gitu. Maka harus hati-hati kita dalam proses turunkan sapi dan sebagainya. Pemilihannya juga pemilihan. Tinggal di sapi
Pas jadi itu teh bisi sapi nanti ke depan cici si nanang tuh lah kemana kalau mau enak pincang pak wah gitu sapi teh gitu. Tapi itu udah wae atau pak bisa PMK kan bisa kan jelas kan di sini tidak boleh kan sapi yang sakit yang parah sakitnya PMK kan ngeri pak. Nah itu untuk kehati-hatian bagi panitia di sini maka perlu penjagaan ekstra pak. Begitu sapi terus nyampe di kita, pastikan sapi itu benar-benar aman. Sebab ketika sapi sudah turun di sini sudah diturunkan oleh bandarnya, terus disimpan di urang yang terjadi misalkan hal-hal yang tidak kita inginkan, naudzubillah dari, maka yang bertanggung jawab siapa yang panitia pak? Kenapa kok bukan mudohi? Mudohi itu sudah menitipkan. Mudohi itu sudah mewakilkan dan panitia itu statusnya sebagai wakil dari mudohi. Apapun yang terjadi di situ urusannya panitia. Maka hati-hati. Dia besok aja untuk ditungguan aja kena buruhan rokok sabungkus kasar apa kita nuan sapi nah gitu. Hati-hati. Sanes sieun sanes ya. Supaya hati-hati kage urang. Apalagi kan ramai anak-anak itu kalau lihat sapi, lihat domba, wah anak kan kumpul pak. Sementara sapi itu pak aslinya itu kan bukan hewan yang jin apa hewan liar itu instingnya sangat tajam pak. Ini stres sapi teh. Nah dapet pak. Terus akan tinggal di YouTube geningannya. Kabur mas sapi teh, itu kabur neceh pak. Alhamdulillah sehingga tersalin anu jadi korban bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Nah itu maka orang perlu kehati-hatian. Kita pak bukan hanya sekedar untuk menyelenggarakan kurban. Dari awal tuh pak betul-betul di situ kita dilatih kepasrahan hati kita pak. Pasrah diri ke Allah, ya Allah abdi jadi panitia ya. Yang mana di situ resiko bisa saja terjadi resiko yang tidak kami inginkan. Kami itu tidak dibayar ya Allah. Dititipan uang yang segitu gede kan dari bayar nanawan. Giliran kayak kamu musibah gunung gantian, tah mata kurang di situ pak. Kita bukan hanya sekedar berbicara hitungannya sapinya, alhamdulillah tahun ini meningkat jadi banyak yang kurbannya, tapi ruhaninya kita pun terus dilatih pak. Bukan hanya sekedar mudohi yang harus ikhlas lillahi ta'ala, termasuk kita serahkan segala urusan kita. Nilai ibadahnya di situ akan terasa pak. Jadi panitia kan yang pikiran nanti pak, pembahasan supaya bapak pulang, pembahasan supaya bapak berubah, pembahasan kayak hitung-hitungan ada dagingnya seberapa kilo karesnya. Tidak hanya sekedar di situ. Itu ranah ibadah kita. Atau kurang kurban. Kita bisa kan kurban, atau tahsin lillahi ta'ala beri urusan pemeliharaan. Lillahi ta'ala itu tidak bersentuhan, tidak ada hubungan dengan nominal uang yang nanti misalkan kalau papa misalkan ada kebijakan dari panitia mengurus kurban, panitia kebagian ada uang sabun, itu tidak menggagalkan keikhlasan kita. Beda urusan pak. Dan tidak jadi jaminan yang tidak dibayar itu ikhlas. Wah tengok untuk balik nanti. Kurang ajar, kurang sepopoy yang udah tadi nah itu kebagian bau nawungkul itu kan bisa jadi seperti itu. Bisa jadi ikhlas karena memang diberi untuk beli sabunnya pak. Jadi jangan sekali-kali bapak menilai orang ikhlas dan tidaknya hanya dengan dikasih sesuatu atau tidak. Tidak ada urusan pak. Beda lagi ikhlas itu urusan hati lain masalah urusan amplop. Jadi bisa jadi ikhlas nama anak anu tadi kurang tadi beri untuk beli sabun pengganti anak keringat dia ikhlas ya bisa jadi tapi tidak menutup kemungkinan yang diberi untuk beli sabun juga ikhlas dia pak. Bahkan kalau dipikir-pikir yang kemungkinan besar terjadi kumpul untuk justru dari mereka. Nah, itu pak. Jadi sekali lagi belajar ikhlas kita. Dan ikhlas itu jangan sampai dihubung-hubungkan dengan urusan tadi. Beda pasal itu bapak, beda urusan lagi. Gitu.
Nah selanjutnya nomor 5 penyembelih. Nah sekarang penyembelih mudhohi atau wakilnya. Penyembelih itu bisa mudhohi orang yang kurban atau wakilnya. Harus niat kurban saat menyembelih. Niat kurban Pak. Nah di sini ada apa niatnya? Dilanjut. Nah hati-hati Pak ya bener. Jelas yang berapa kecil ini wae. Nah, niat kurban nawaitu ada as-sunnatil udhiyati an-nafsi lillahi ta'ala. Ini bagi mudhohi nih. Jadi yang niat itu bisa mudhohi atau wakilnya. Wakilnya itu dalam hal ini adalah penyembelihnya. Dua-duanya mana lebih bagus? Gitu. Pas begitu nyembelih, nah dalam hati kita nawaitu ada as-sunnatil udhiyati an-nafsi lillahi ta'ala. Kalau dia sendiri mudhohi atau kalau wakilnya nawaitu ada as-sunnatil udhiyati an Zaidin, misalkan kamu namanya Zaid lillahi ta'ala. Nah seperti itu Pak niatnya. Apalnya Pak? Ada hese. Nah, jadi nanti keapal mah gampang, bikin aja tulisannya kita tulis, lalu nanti dipegang sama masing-masing mudhohi. Bisi ayeuna penyembelih riweuh Pak. Jeung ngageserkeun bedog jeung kudu ngagiatan jadi teu konsen akhirna. Tos we mudhohi tanu nu hadir supaya aya gawe mudhohi teh lain-lain. Ayeuna foto wungkul video wungkul. Niatan mudhohi mah tong riweuh. Kuduna mah mah ada kebijakan dari panitia. Geus keur mudhohi tong riweuh sesempian pas lagi proses penyembelihan mah. Cukup kalau mau nanti ada di panitia seksi dokumentasi kayak gitu. Kecuali kalau sudah selesai mau boleh. Maksudnya fokus kurang ke ibadah kita. Ke ibadah hati kurang sambungkan dengan Allah. Niatan sing ikhlas di situ begitu supaya penyembelih ngagereselkeun bedogna. Nah hati mudhohi nawaitu ada as-sunnatul udhiyati an nafsi lillahi ta'ala. Niatan gitu Pak. Jadi kurang kadang-kadang sibuknya dengan euforianya kurban gitu. Wah, kamana boro-boro mengingat Allah, puguh maningalikeun we sibuk ningalikeun masjid. Ngomong sapi dan agak masih sibuk ningalikeun arek-arek ku sapi. Nah, itu Pak. Saya bisa marah kan? Nah, beres ada Pak. Tapi ini Sabtu besok. Baru saya ngomong bolok gitu ya. Moal kademokeun ayeuna atuh ya. Nah, jadi itu Pak. Jadi di dalam kurban itu selain kita mempersiapkan hewan kurbannya, selain kita memikirkan proses pemotongannya, ruhaninya, ruhiyah kurbannya kita harus hadirkan juga. Karena itu ibadah, urusannya ibadah Pak. Sanes seueur ayeuna urang teh botram ibadah kurban teh gitu. Ari keur botram mah bae teh niatan oke, bae teh ngahadirkeun hati-hati ada nyambungkeun hati dengan Allah ge. Kurban bukan ibadah, Pak. Dalam kurban itu yang kita potong memang dohirnya kita potong kambing, lahirnya kita potong sapi, lahirnya kita potong onta, lahirnya kita potong kerbau. Tapi hakikatnya yang kita potong adalah nafsu kita. Sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Nah kita harus sampai ke sana kamu mikirkan. Bukan hanya sekedar melihat gemuk atau tidak. Iya secara fikih memang betul itu. Secara syariat itu yang harus kita pikirkan. Tapi ada lagi secara ruhiyahnya. Ketika proses penyembelihan itu, lihat tetesan darahnya kalau memang kita berani. Tapi ayah itu berani takut pada darah tong dipaksa panitia kudu hadirkeun kalinya ngomong pingsan dirinya. Masalah lagi. Enggak mesti hadirkan sudah cukup ada yang mewakili di situ. Dalam hal ini adalah panitia yang sifatnya sebagai wakil dari orang tua itu terus dipaksa kudu ninggalikeun ada proses penyembelihan. Kumaha boga penyakit jantung kayak gitu. Darah tinggi wah celaka. Nah, jadi untuk secara syariatnya tadi sudah dijelaskan poin-poinnya. Nah,
Selanjutnya yang ini untuk nomor 5, dalam proses penyembelihan mudhohi atau penyembelihnya niatan. Situ Pak. Kalau kurbannya sunnah, di situ harus diniati. Niatnya nawaitu ada sunnatul udhiyati an nafsi lillahi ta'ala. Kalau kurbannya kurban nadar, tidak mesti pakai niat. Sanes ulah, henteu gitu naon. Kalau kurbannya kurban nadar. Nah, seperti mana kurban nadar teh? Cek Bapak teh kieu. Ya Allah, lamun saya naik pangkat maka haji ayeuna abdi rek kurban sapi hiji kusorangan. Misalkan ternyata itu terjadi, ku Allah dikabul.